ada sekitar 4,27 sekian ya penduduk Bali. Kemudian yang beragama Hindu Bali sekitar 3, sekian juta jiwa ya. Jadi Hindu Bali itu sebenarnya Gama Bali, Megama Bali. Orang tidak tahu bahwa Hindu Bali itu dulunya adalah Gama Tirta atau Gama Bali. Kemudian diakui pemerintah tahun 58 menjadi Hindu Bali. Kemudian menjadi Hindu Dharma Indonesia, lalu tiba-tiba di KTP menjadi Hindu saja. Nah, inilah awal daripada pengaruh-pengaruh Hindustan masuk ke Indonesia. Sehingga anak Bali, orang-orang Bali tidak tahu bahwa Megama Bali itu adalah Hindu Bali. Adalah Gama Tirta, adalah Gama Bali. Sumbernya. Semua upacara yang kita laksanakan di Bali adalah Megama Bali. Kita sekarang mau terangkan kenapa konflik dengan sampradaya ini sampai 3 tahun terakhir ini orang pada diam ya. Sekarang mari kita bongkar satu persatu ya. Tadi sudah ya bahwa Megama Bali itu adalah Hindu Bali. Nah, kemudian yang kedua, mereka menyebarkan back to Weda seolah-olah kita tidak berdasarkan Weda. Padahal di Bali definisi Weda adalah mantra atau Shruti, sementara Smerti adalah Dharma Sastra. Mereka Weda adalah pustaka suci. Kami hanya mengakui Shruti adalah Caturveda Samhita. Kitab Brahmana di bawahnya kitab Aranyaka, kemudian Upanishad tidak kami akui. Kenapa? Saya akan buktikan satu, kenapa kami tidak mengakui Upanishad. Seperti Narayana Upanishad. Di situ disebutkan Brahmanyo Putra Dewaki, Brahmanyo Madhusudana, yang artinya Brahman Putra Dewaki pembunuh raksasa madu. Ya, itu artinya tuh. Nah, di situ sudah sekali disisipin Brahmano Putra Dewaki. Jadi Brahman Putra Dewaki. Jadi Putra Dewaki siapa? Jadi dia mencoba menyisipkan Krishna karena Krishna Putra Dewaki. Anggal sekali bagaimana mungkin Dewaki yang hidup pada zaman Mahabharata, karangan Begawan biasa, disebutkan dalam kitab Ramayana, karangan Walmiki. Kita tahu zaman Walmiki jauh sebelum Mahabharata. Ya, makanya kami tidak percaya Upanishad itu Shruti. Kemudian Purana lagi, banyak lagi. Salah satunya nih, Padma Purana. Di situ disebutkan Tuhan Wisnu menyuruh Dewa Siwa mengajarkan rohani tamasik. Jadi kitab-kitab Saiwa diklaim sebagai ajaran tamasik. Seperti Pasupata, Saiwa, kemudian Mahasewa, Kalkara, dan lain-lain. Bahkan tidak hanya di situ. Kitab-kitab ajaran Siwa Siddhanta pun diklaim sebagai tamasik. Seperti Jenana Siddhanta, Buana Kose, Rospati Tattva, dan lain-lain. Nah ini. Itulah mereka mulai menghembuskan back to Weda. Weda apa? Kita punya lontar puja mantra dan sebagainya. Paham ya? Lalu berlanjut bahwa upacara-upacara kita ini, caru itu yang mengorbankan binatang itu adalah tamasik. Luar biasa. Saya kasih bukti. Kalau tanah Bali ini tamasik, nggak benar. Nggak mungkin seluruh maharsi yang ada di Nusantara moksa di Bali. Kalau kita cek Stuti Stawa Puja Mantra para Sulinggih, di situ disebutkan 30 resi yang moksa di Bali sebelum zaman maharsi yang ada. Hanya Empu Kuturan ada di situ. Lainnya nama lain tuh. Jadi ada mantra memuliakan resi-resi yang moksa di Bali. Bayangin berapa orang suci, para guru suci moksa di Bali. Apakah tanah Bali tamasik? Ini semeton harus tahu nih. Itu. Kemudian mereka menghembuskan Banten mahal. Padahal mereka yang menghembuskan tidak pernah pakai Banten. Apakah ada orang Bali, nak Bali, lacur ulian Banten? Nggak ada. Ini propaganda mereka nih. Yatnya Satwika lagi tanpa korban binatang. Sampai hari ini di luar Bali tuh. Saatnya Satwika dihembuskan, baca Bhagavad Gita. Gita dikatakan Pancama Weda. Gita adalah bagian itihasa Mahabharata di tengah Bhisma Parwa. Kita tidak menggunakan Bhagavad Gita hanya sebagai pelengkap saja. Kita punya Purana-Purana seperti Arjuna Wiwaha. Nah, ini yang semua harus paham nih, semeton kita nih, bahwa kita sedang digerogotin. Kemudian lagi mantram. Itu tadi yantra ya, sudah dikurangin tuh. Kemudian mantram dirubah lagi. Ongkara menjadi omkar. Hurufnya Dewanagari.
Padahal di Bali kita tidak pernah menggunakan huruf-huruf Dewanagari. Coba cek deh. Weda Bali kita pakai aksara Bali. Ongkare, ang ah, sang bangtang, ang ing nang mang sing wayang. Itu semua tertera pada ulap, kajang, pengerisan aksara, penabusawangan dan sebagainya upacara. Pakai dasar pura juga, pakai aksara. Sampai Pitrayatnya, sampai Nilepati, aksara juga, Bali. Jadi tidak sedikit pun kita memakai Dewanagari. Maka ketika bicara Om berarti semeton bicara tafsir-tafsir budaya India. Nah, ini mesti dipahami juga ini. Jadi biar jelas, biar kita semua semeton tahu bahwa kita sedang digerogotin, berbahaya. Saya kasih analogi nih. Sekarang baru berapa persen nih? Coba 60% sampradaya ada di Bali. Berubah enggak Bali? Masih nama Bali enggak? Masih Metaksu enggak? Tuh. Tanah Bali ini beda aciannya. Saya kira semua tanah-tanah daerah-daerah di seluruh dunia mempunyai energi, mempunyai ruang dan waktu berbeda. Ingat teori relativitas Einstein, ada perbedaan waktu. Energinya juga ada pasti. Jadi para leluhur kita sudah menciptakan aci-acian, menciptakan ritual-ritual yang match dengan tanah Bali. Itulah yang membuat Bali ribuan tahun terkenal. Tanahnya Metaksu dan dikenal seantero dunia. Banyak orang pengen mati di Bali. Kekaguman orang luar masyarakat dunia terhadap Bali, kita tidak ragukan lagi. Semeton bisa lihat sendiri. Jadi, relakah semeton itu hilang? Itu saja. Ini yang diam, bahkan beberapa akademisi mendukung mereka. Karena rujukannya ya Weda India itu. Nah, sekarang kami akan bongkar terus ini. Biar semeton tahu akar permasalahannya. Kenapa kami terus berjuang mempertahankan ajaran leluhur Game Bali, Game Tirta, atau Hindu Bali. Paham ya? Sampai di situ paham. Jadi sangat jelas. Jadi tidak ada keraguan lagi semeton untuk bangkit. Ya, nuraninya harus bangkit. Cahaya ajaran-ajaran leluhur harus bangkit. Satu pertanyaan lagi. Coba sebutkan ritual di Bali yang tidak sesuai dengan Sruti. Mereka hembuskan tamasik. Di Rigveda banyak tentang kurban binatang. Menawa Dharma Sastra juga banyak. Kitab lain juga banyak. Kenapa saya harus percaya dengan manusia-manusia yang baru kemarin sore baca Weda? Saya langsung merujuk kepada Sruti. Sekarang masa depan Bali ada di tangan kita, nak Bali. Jika masih ada yang diam, apalagi membela sampradaya, aliran-aliran asing, maka Bali akan seperti dinosaurus. Pernah besar, tapi akan punah. Dan saat itu saya percaya, Bali hanya bisa dirusak oleh orang Bali sendiri. Ciao.